Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG ditutup doji. Masih di area 6 ribuan sih ya, masih bagus, trennya masih bullish. Meskipun momentumnya sudah mulai melemah. Jadi ya udah mendekati akhir tahun juga. Mudah-mudahan sih sampai menjelang libur Natal ya. Mudah-mudahan sampai menjelang libur long weekend indeksnya masih bagus dan kita langsung aja lihat hasil explore dari AFL. Ya marketnya masih oke lah, masih bisa cari cuan-cuan. Kita lihat dari atas BBCA. Oke, BCA masih oke lah ya. Simpen dulu aja nggak apa-apa. Masih di atas 33.000 dan tadi sempat tes area 34.000. Sayangnya sih langsung pullback ya. Tapi nggak apa-apa lah. Akumnya masih bagus juga, jadi ya biarin aja, hold dulu aja. Loh, apa ini? Oke, hold dulu aja nggak apa-apa. PTBA ini bagus sih. PTBA ini bagus. Dia bullish, akumnya juga udah mulai nanjak-nanjak ya. Nggak tahu kenapa ini kok akumnya bagus, harganya udah di atas. Aduh, payah. Dan area resisten di sekitar 3700 3750-an. Terus kita coba geser ke hourly. Nah, di hourly ini ada sesuatu yang menarik, bisa dijadikan strategi trading. Jadi buat besok boleh lah buy break 3090. Area resistennya masih di atas itu tadi sih. 3700 3750. Masih lumayan itu. Anggaplah 3500 ya, dipas-pasin. Ke 3500 juga masih lumayan banget. 3700 itu dapat dari ini loh, area-area yang area di bulan 9 2018 yang sempet ya jadi support, kemudian di breakdown pada waktu 2019 bulan 5. Nah, tuh kemungkinan masih jadi area resisten kalau harganya balik lagi ke 3700-an. Next, Tekim masih oke lah, ini simpen dulu aja, harusnya udah punya barang sih ya. Kemarin belinya waktu minimal sih, minimal setelah telatnya kemarin belinya waktu nembus ke atas 10.300 karena ada rekomendasi buy break 10.300 dan area resisten di sekitar 13 ribuan. Simpen dulu aja nggak apa-apa, masih bagus. Yang mau nambah-nambah ya lihat besok lah. NATO, NATO-nya kita skip dulu aja ya. MDKA rebound sih, mudah-mudahan sih bisa tes area 2070 2120-an ya. Akumnya sih masih nanjak dan kalau kita lihat sejak September akhir sampai sekarang ya trennya masih bullish memang. Tapi kalau kita mundurin lagi, zoom out dikit dari bulan Agustus misalnya, belum masih sideways hitungannya ya. Kalau dari Agustus sampai sekarang ya siapa tahu dia tes area 2100-an lagi. Dan kalau misalnya mau beli, cut lossnya di bawah 1900 ya. Jadi diatur size-nya, money managementnya diatur-atur lah. Biar kalau ternyata apes nggak jadi naik malah turun ke bawah 1900, cut lossnya nggak terlalu banyak. Next, BRPT. BRPT ini masih bagus sih, cuman ada cumanya. Tinggal dikit, kira-kira ke 1300-annya tinggal 50 perak. Kalau ke 1300, kalau lanjut ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sih bisa balik ke 1500-an ya. Cuman saya khawatirnya ini bikin range sideways yang semakin mengecil, menyempit. Jadi khawatirnya nggak sampai ke 1500 atau bahkan nggak sampai ke 1400 kayak gitu. Jadi ya udah lebih ke hold aja yang udah punya barang ya. Harusnya sih udah ya. Beberapa waktu kemarin itu sempat ada rekomendasi beli buy break 1140 kalau saya nggak salah, lupa lah. Pasang trailing stop aja boleh di bawah 1195. Kalau turun ke bawah 1195, take profit dulu aja nggak apa-apa. LPPF biarin dulu aja. ACES-nya ini bagus sih ya. Hari ini bertahan di atas 1800. Oke. Dan kalau kita geser ke hourly, nah ini ada yang sidebar juga. Jadi besok boleh lah buy break 1130. Boleh itu, boleh. Area resistennya di sekitar 1900-an ya, 1900 1920-an lah. Ya 1900-an lah. Masih lumayan itu dari
Dari 18.3 ke 1900 itu ada ruang sekitar 3%-an. Ya nggak banyak sih, tapi ya lumayan lah, harusnya udah punya barang juga sih kayaknya ya. Next, SCMA ini lebih ke hold aja ya, ini masih masih oke kok, mudah-mudahan lanjut ke 2000 lah. Hold dulu aja si HCMA nya, tes area ya udah mulai masuk ke area resisten 2000, deket-deket 2000. Ini ya area puncak di bulan apa ya, awal 2019 ya. Mudah-mudahan lancar lah ya ke 2000-an. Harusnya sih masih punya barang, karena ya kalau udah dijual sih ya udah nggak apa-apa. Karena terakhir belinya juga harusnya waktu nembus 1675, karena ada rekomendasi beli buy break 1675 juga, area resisten di sekitar 2000. Hold dulu aja lah. Trailing stopnya diupdate di berapa ya? Ini aja. Tar. Ini loh. 12. Nah, 1880. Kalau turun ke bawah 1880 ya udah take profit dulu, nggak apa-apa. Java ini masih bagus, mudah-mudahan lancar ke 1600. Hold dulu aja lah yang udah punya barang. Terus Raja naik cuy. Kapan ya terakhir dibahas ya Raja? Kalau nggak salah bahasnya ya ini naik atas 206, berpeluang lanjut naik. Ya udah lanjut naik hari ini. Masih oke lah, bisa di hold. Pasang, oh iya, pasang trailing stop aja yang udah punya ya. Trailing stopnya di berapa ya? Besok jemur aja lah ya kali 300 gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke 300. Mayora, nah ini masih oke, hold dulu aja. Atau yang mau nambah barang, kita geser ke hourly. Nah ini kalau besok naik ke atas 2720 boleh beli atau nambah barang. Buy break 2720 boleh lah. Area resisten masih di 3000-an, masih lumayan banyak loh itu. Masih jauh. Masih ada ruang, ada ya hitung-hitungan kasar lah ya, 9%-an lah, masih lumayan itu. PNBN selama nggak tutup ke bawah 1070 masih bisa di hold yang udah punya. IPCC nya masih bullish lah ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Pasang trailing stop aja di bawah 488, rasanya sih selama nggak turun lagi ke bawah 500 oke sih. Jaya oke, lebih ke pasang trailing stop aja kali ya. Ini bid overnya belakangan ramenya nih si Jaya beberapa hari belakangan ini ya, dua minggu belakangan ini dia baru rame sih. Selama nggak turun ke bawah 145 masih oke. SQMI nya hold dulu aja lah, pasang trailing stop aja yang udah punya di bawah 338. TNCA masih bullish, ini juga beberapa minggu belakangan ini aja sih ya, 1 bulan terakhir lah ya, 1 bulan terakhir dia rame ya. Kalau lihat volumenya sih dari akhir November. SDMU kita skip dulu aja, saya nggak bisa yang baru bangun kayak gini nyerah. Ini apa, unternya ya yang udah punya barang, selama nggak turun ke bawah 25675 hold dulu nggak apa-apa. BHAT skip dulu aja, nggak apa-apa, biarin. MNCN rasanya sih kalau besok naik ke atas 1065 bagus ya. Kalau mau beli ya udah buy break 1065 aja. Cut lossnya di bawah 1025, area resistennya ya di 1100-an. Deket sih, tapi ya kalau misalnya minat nggak apa-apa, ini besok diperhatiin. ISSP pasang trailing stop aja lah. Kalau besok turun bawah 172 atau 170 kabur. Mapanya biarin aja jalan turun dia. ISAT sih mudah-mudahan udah pada jualan ya, kemarin kan 3.500-an di video kemarin sore ya. Ya udah nyampe 3.500-nya sih. Kira-kira ya. Kalau misalnya masih punya barang dan di harga bawah ya, di bawah 3.000, pasang trailing stop aja lah di bawah 3170. BNLI, nah ini juga udah tes area 3.000-an tadi. High-nya 3.000, langsung pullback. Mudah-mudahan udah pada jualan sih ya. Meskipun ini area puncaknya di sekitaran 3.070 ya, mudah-mudahan juga bisa naik lagi, tes area 3.070, 3.200-an lagi. Tapi kalau ternyata
turun lagi bagi yang udah punya masih punya barang, pasang trailing stopnya di sini ya 2580, agak jauh sih ya, tapi areanya situ. Astranya hari ini naik bagus ini. Yang udah punya barang simpen dulu aja nggak apa-apa, selama nggak turun ke bawah 5650, 5600-an masih oke. Dan area resistennya di 6200, 6250, 6350-an. Buat yang mau beli lagi atau nambah barang, besok lah ya, lihat. Ini di 15 menit nih ada inside bar nih. Siapa tahu besok bisa buy if break 5975, cut lossnya di bawah 5925. Tapi lihat besok, karena ya nggak tahu besok opennya kayak gimana, entah gap up atau gap down atau sama seperti close hari ini, nggak tahu lah. Lihat besok dulu. Yang jelas ini si Astranya masih oke buat di hold. Bullnya mudah-mudahan rebound sih ya, karena hari ini bikin high lagi ke kira-kira 330, 326, 330-an lah, mudah-mudahan lancar. Boga kita biarin dulu aja. Saratoganya meskipun ini bagus sih, mungkin ke area 3490, 3500, tapi volumenya dikit. Jadi hati-hati aja yang misalnya udah punya. Harusnya kalau misalnya yang udah punya barang tuh belinya waktu ini ya, waktu naik ke atas 3380 kemarin minimal sih ya. Terus bisa pasang trailing stop sekarang di bawah 3420. Itu juga kalau misalnya bidnya nggak bolong-bolong. Kalau bolong-bolong ya apa ya, ya semoga kejual aja kalau misalnya turun ke bawah itu. Ya hati-hati aja lah, yang penting bid overnya sering tipis. KLBF ini ini buat invest aja sih ya, enak. Ini di area support, jadi yang mau belilah, nggak apa-apa lah. Beli aja sih nggak apa-apa. KLBF buat disimpan ini oke sih. Terus APIC kalau misalnya punya barang, cut lossnya di bawah ini kali ya, 775. Tins simpan dulu aja nggak apa-apa, ini masih bagus, masih bullish, masih naik. Dan kalau besok tembus ke atas 1415, peluang ke 1500-annya makin gede. Mau nambah nggak apa-apa lah besok, kalau naik ke atas 1415, buy break 1415 boleh. Cepin ini juga masih bagus, mudah-mudahan bisa breakout 6800 ya. Rasanya bisa sih kalau lihat pola-pola swing-swingnya ini bagus. Ini juga si Cepinnya 7.000 lah ya, mudah-mudahan lancar ke 7.000-an. Simpen dulu aja lah yang udah punya barang. Terus Demas selama nggak turun ke bawah 250-an lagi sih oke, masih bagus. Mapinya kita biarin dulu aja. L-ship, nah ini L-ship masih sama sih ya seperti kemarin strateginya. Buy break 1260, area resistennya di 14.9, 1400, 1500-an lah, 14.9, 1500-an. Mudah-mudahan lancar. Bagus ini si L-shipnya besok. Wah ini cakep cuy. Mudah-mudahan besok nembus lah ya. Pasang auto order dari sekarang nggak apa-apa ini si L-ship. HRTA mudah-mudahan membal sih ya. Terus apa ini? SIMP juga menarik nih. Kalau besok naik ke atas 408 mau beli nggak apa-apa ya. Mau beli nggak apa-apa. Buy break 408, cut lossnya di bawah ini aja sih boleh, di bawah 392. SIMP. Wah, CPO menarik nih, per CPO-an. KBLI kita biarin dulu aja, ini dark cloud cover candlenya. Siapa tahu mau koreksi dulu. PTRO bagus sih polanya ya. Ini kayak gini saya suka sideways kayak ini. Cuman ada cumanya, sepi. Cari yang lain dulu aja. TBLA biarin dulu aja lah. Ini per CPO-an menarik buat besok. Ada SMP, ada L-ship. Ini saya suka sih L-ship, volumenya juga rame. SMP juga lumayan sih ya, volumenya lumayan ya. Boleh lah ini SMP, L-ship. Terus tadi juga Tins masih bagus, Cepin masih bisa di hold, Astranya masih bagus. Terus apa lagi ya, PTBA oke, besok dipantau, siapa tahu lanjutin bullish. Terus ya itulah, MDKA besok dilihat-lihat ya. Yang mau beli ya udahlah beli nggak apa-apa, cut lossnya tapi di bawah 1900, dihitung-hitung aja money manajemennya.
Lainnya di rewind aja kalau lupa. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.